Sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita sama-sama mendengarkan ceramah dari Ustadz Hilman Fauzi. Wathamarat, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan gitu. Kita punya rencana A, B, tapi meleset gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi wathamarat ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit, bukan hanya yang sedih-sedih, yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Itu juga ujian. Nah jadi kita nih pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wabasyiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan 5 hal yang tadi setidaknya, wabasyiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya di 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Setidaknya dari 2 ayat ini ada 3 sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji, agar ujian yang terasa berat tadi akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Wabasyir. Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Gimana caranya prasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta, kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? 1, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Yang artinya, apakah engkau mengira, apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar. Dijanjikan surga. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia sabar, maka semakin dekat potensi surga untuk dirinya. Bukankah ketika nanti masuk surga,
Di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan Salamun alaikum bima sobartum. Ar-Ra'd ayat 24. Selamat untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Yang hadir di sini mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Maka catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh, kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit. Terima sakit itu. Tentu kita nggak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. Boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka yusiba minhu, Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tiada ujian yang dihadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan. Iya, Bu, Pak, bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah pelajaran dulu baru ujian, kalau dalam hidup ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah sekarang pertanyaannya, punten. Kita semua yang sedang diuji, mau tidak dapat 4 hal yang tadi? Mau tidak? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan. Apalagi jika kita hari ini sedang diuji, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes, bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena jawaban.